dari adik-adik kita pramuka. Karena apa? Mereka itu tahu wah ini salah dan tidak, gitu kan. Sehingga di 2024 itu kita pernah menangani kasus. Halo sahabat Bawaslu, jumpa lagi di podcast Bawaslu Kabupaten Batang. Baik, pada hari ini kita akan membahas sesuatu yang menjadi pertanyaan masyarakat umum. Apa itu? Bawaslu ngapain aja sih pasca pemilu dan pilkada tahun kemarin? Kita akan membahas kegiatan-kegiatan Bawaslu Kabupaten Batang pasca berakhirnya pemilu dan pilkada serentak tahun 2024 kemarin. Sudah hadir bersama saya narasumber kita pada hari ini. Beliau adalah Bapak Mahrur SPD MM, Ketua Bawaslu Kabupaten Batang. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah, saya Mbak Eta. Saya baik ya Pak ya? Saya itu baik. Iya, baik. Sahabat Bawaslu, ini kan kita sudah selesai masa tahapan pemilu, pilkada ya Pak ya, pada tahun kemarin ya Pak ya. Nah, ini yang menjadi pertanyaan masyarakat umum nih Pak. Bawaslu ngapain aja sih kerjanya kalau nggak ada tahapan, nggak ada pilkada, nggak ada pemilu? Pertanyaannya kan gitu ya Pak ya. Mungkin kita bisa membahas pada kesempatan podcast kali ini, dijelaskan pada masyarakat agar masyarakat luas tahu bahwa Bawaslu itu tetap ada program-program kerja, tetap ngapa-ngapain walaupun tidak ada pemilu maupun pilkada. Baik Pak, monggo bisa dijelaskan Pak. Mampir langsung aja. Gitu ya? Iya Pak. Terima kasih Mbak Eta dan sahabat-sahabat semuanya. Memang pertanyaan di masyarakat itu ketika Bawaslu Kabupaten Kota ini menjadi lembaga permanen ya, sejak di tahun 2018 ya, sesuai dengan amanat Undang-Undang 7 tahun 11, itu memang ketika tahapan pemilu atau pemilihan selesai ini, apa yang dilakukan oleh Bawaslu ya. Bawaslu tidak hibernasi ya, tidur setelah itu nanti ada tahapan pemilu tidak. Tapi sesuai dengan Undang-Undang 7 tahun 2017 di pasal 104, ini menjadi tantangan buat kita Mbak Eta. Karena apa? Di situ di pasal 104 huruf F itu ada kewajiban ya. Ya kayak yang namanya wajib itu kan sudah dilakukan ya. Kalau dalam Islam itu kan nera dilakoni berarti kan sebuah dosa. Karena kita sudah disumpah ya oleh pimpinan kita ketika melantik bahwa kita mempunyai hak dan kewajiban. Dan kewajiban kita adalah di pasal 104 huruf F itu adalah mengembangkan pengawasan partisipatif. Ini yang menjadi tantangan Bawaslu Kabupaten Kota karena menjadi lembaga yang permanen. Nah, ketika ada kewajiban ini, ya berarti harus apa yang harus kita lakukan? Aksi-aksi apa yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Batang? Ini menjadi tantangan Mbak Eta. Karena apa? Kalau di tahapan kita jelas bekerja itu sesuai sudah ada tahapan-tahapannya ya. Dan tahapan pemilu itu kurang lebih 20 bulan, tahapan pemilihan kurang lebih 12 bulan. Nah ini ketika tidak ada tahapan ini, ya ini menjadi tantangan. Bawaslu harus melakukan inovasi, melakukan pendidikan dalam rangka apa? Di amanat undang-undang itu mengembangkan pengawasan partisipatif. Apa itu pengawasan partisipatif? Berarti adalah keterlibatan masyarakat. Nah, ini yang kita lakukan. Sehingga apa? Dalam di tantangan ini, Bawaslu Kabupaten Batang melakukan beberapa kegiatan, baik di kelembagaan kepada masyarakat dan satu lagi di media sosial. Karena memang hari ini media sosial itu lebih kuat daripada kita melakukan pertemuan-pertemuan langsung. Sehingga di beberapa segmen ini nanti mungkin akan saya jelaskan satu persatu ya. Contoh yang pertama adalah kepada masyarakat ya. Bawaslu Kabupaten Batang itu sesuai di rencana kami ya, melalui rapat pleno pimpinan kita melakukan kegiatan-kegiatan terkait pengembangan pengawasan partisipatif. Yang pertama adalah adanya program Bawaslu Mengajar. Bawaslu Mengajar adalah bagaimana kegiatan yang memang inovasi Bawaslu Batang. Kami melakukan pendidikan politik pada adik-adik kita di sekolahan, di pondok pesantren, di Batang itu ada perguruan tinggi juga. Nah, ini kita juga lakukan itu. Dan ada lagi satu yang istimewa saya kira adalah kita melakukan pendidikan politik itu di paket C ya. Paket C itu setara dengan SMA ya. Walaupun kalau paket C itu rata-rata bukan pemilih pemula, tapi paling tidak kita berikan edukasi kepada
siswa-siswa ini tentang bagaimana pemilu dan demokrasi. Selanjutnya program kita yang inovasi adalah adanya pengembangan Saka Adiasta Pemilu. Ini fokus kita kepada pendidikan kepada adik-adik pramuka ya, yang di mana kegiatan ini adalah kita lakukan beberapa tahapan ya, seperti hal umumnya Saka ya, satuan karya. Jadi mereka itu berproses Mbak Eta, melalui dari penerimaan tamu Saka ya, terus ada pendidikan, proses kita memberikan informasi-informasi terkait dengan kebawasluannya atau pemilu, ini tanda garis ya. Jadi kalau di Saka Adiasta itu tidak fokus ke pramukaannya, karena mereka itu kan sudah dilatih pramuka di masing-masing bus depan, istilahnya sekolahannya lah ya. Tapi kalau di Bawaslu kita berikan informasi terkait pengawasan, terkait pencegahan, terkait penanganan pelanggaran dan sebagainya. Setelah itu ada proses pengambilan bed Saka, selesai kurang lebih 6 bulan, kita rekrut lagi. Itu. Selanjutnya ada program kita terkait dengan peran kita pada masyarakat, yaitu alhamdulillah di Batang itu ada 16 desa, baik desa anti politik dan desa pengawasan. Di tahun ini kita rencanakan semoga ini terkabulkan, kobul ya, adanya penambahan desa anti politik dan desa pengawasan. Dan di mana program itu sudah dicanangkan oleh Bawaslu Provinsi sejak di tahun 2019 dan di Batang baru ada 16 desa. Nah ini karena kita sudah ada desa yang dideklarasikan oleh Bawaslu Batang khususnya, tantangan kita hari ini, inovasi kita hari ini adalah adanya kegiatan yang namanya Tilik Desa. Ini program baru Mbak Eta ya, program baru kita di inovasi di tahun periode ini adalah Tilik Desa. Tilik Desa itu tilik yang desa seperti apa? Ya tilik desa yang dulu kita lakukan launching itu baik desa pengawasan dan desa anti politik. Kegiatannya apa di situ? Ya kita paling tidak diskusi tentang kepemiluan terkait dengan mungkin nanti kita menggali informasi di desa tersebut, terus kita melakukan ini yang keren adalah bagaimana Bapak dan Ibu kepala desa itu nanti kita ajak podcast untuk bersama-sama memberikan edukasi pada masyarakat. Ini yang agak kerennya ini ya. Karena memang ini volunteer semua, karena mereka juga ini kan bagaimana sebagai pemimpin di wilayah desa itu melakukan melalui diri mereka sebagai kepala desa, edukasi pada masyarakat. Itu yang melalui peran kita kepada masyarakat. Selanjutnya kerjasama Mbak Eta ya. Ini kerjasama dengan beberapa lembaga yang ada di Kabupaten Batang. Saya contohkan, kalau saya bahas satu persatu itu kan ada kurang lebih sekitar 30 lebih lembaga yang kita ajak kerjasama ya. Contoh ini yang kita aksi nyata. Jadi kita MOU itu tidak hanya tanda tangan, setelah itu hanya sebagai formalitas kita ada MOU, tapi kita adalah adanya aksi nyata kegiatan dengan beberapa lembaga yang kita ajak kerjasama. Contoh di sini adalah dengan lembaga Kementerian Agama ya. Kementerian Agama itu kan mempunyai beberapa kegiatan. Contohnya adalah di situ ada penyuluh agama. Kita pernah podcast dengan Kementerian Agama untuk memberikan edukasi kepada ASN-nya, kepada penyuluh agama dan sebagainya. Contoh lagi kepada masyarakat, kita ada dengan lembaga ormas ya, baik NU dengan Muhammadiyah ya. Aksinya nanti apa? Ya kita nanti bisa paling tidak memberikan edukasi, dan ketika kita dengan lembaga-lembaga tersebut ya, karena kerjasama itu paling tidak nanti semakin membumikan tentang, karena kita Bawaslu ya pengawasan itu dengan lembaga-lembaga yang kita MOU. Selanjutnya di internal ini, program internal tadi yang eksternal, sekarang internal. Internal apa? Ya karena ini tidak adanya tahapan ya, bagaimana teman-teman di sekretariatan kita, yang pertama adalah mendokumentasikan digitalisasi hasil-hasil pengawasan kita. Karena hari ini semua adalah informasi yang harus disampaikan masyarakat, karena kita lembaga publik yang berkewajiban memberikan informasi kepada masyarakat. Jadi yang kita lakukan apa? Kita lakukan digitalisasi, baik hasil pengawasan,
Terus termasuk contoh hasil itu apa ya, form AA, terus ada lagi C hasil di masing-masing TPS itu kita dokumentasikan, dan keuangan juga. Selain itu pengembangan di internal ya, karena mereka jangan sampai persiapan nanti di tahapan pemilu dan pemilihan di 2019 paling tidak nanti ada apa namanya peningkatan kapasitas, walaupun karena ini sifatnya volunteer ya saling ini apa namanya berbagi teman sejawat ya. Jadi di masing-masing divisi itu nanti berbagi informasi atau terkait di masing-masing divisi tersebut. Selanjutnya yang hari ini yang kita lakukan di media sosial tentunya ya. Ini yang murah tapi mungkin kalau pertemuan kan bisa hanya 50 orang kan begitu ya. Terbatas ya. Tapi kalau melalui media sosial ya ini yang kita canangkan biar semua orang itu bisa mengakses. Banyak sekali program-program kita melalui media sosial. Salah satunya adalah yang kita lakukan hari ini. Ya, insya Allah ya podcast ya. Walaupun mungkin sudah nggak tren ya, karena trennya podcast itu kan pada saat COVID itu bagaimana orang melakukan pendidikan melalui digital dan sebagainya. Tapi kita masih ikhtiar ya. Ikhtiar yang namanya manusia itu kan berusaha. Walaupun mungkin sudah tidak populer, tapi mungkin masyarakat paling tidak melalui ikhtiarnya Bawaslu nanti akan manfaat untuk masyarakat. Hari ini kita lakukan podcast, nanti masing-masing apa namanya divisi ya, ada divisi penyelesaian sengketa, pelanggaran, pencegahan, itu akan memberikan edukasi kepada masyarakat. Dan ini kurang lebih nanti 2 tahun 3 tahun depan ya ini yang kita lakukan. Ya. Selain itu melalui informasi-informasi dalam bentuk grafis ya, ataupun data ya. Kita banyak sekali program. Hampir setiap divisi mempunyai program untuk tadi itu membumikan pengawasan ya. Biar orang itu ketika klik mempertanyakan di Google atau apapun apa itu bisa langsung muncul Bawaslu Batang terkait yang dicarinya. Contoh itu ada apa namanya infologi ya, ini terkait dengan informasi secara umum pemilu dan demokrasi. Ada peta itu di penyelesaian sengketa khusus ya, entah itu secara laporan apa namanya proses sengketa hasil dan sebagainya. Di situ ada lagi melalui infografis yaitu adalah Pogakum, itu tentang penanganan pelanggaran atau hukumnya. Ada lagi Sedia, ini program baru ya, jadi terkait dengan informasi-informasi ketika pengolahan data dan informasi. Ini beberapa yang kita lakukan di media sosial melalui Facebook, Twitter, YouTube, kayaknya hampir Instagram ya, hampir semua medsos kita masuk di situ ya. Nah, TikTok juga, ya pun masuk ya. Update banget berarti ya Pak ya. Bedanya mungkin kita nggak bisa dapat apa itu istilahnya kalau TikTok itu live yang dapat mungkin namanya koin atau apa itu kayaknya perlu belajar juga ya TikTok nanti biar dapat apa itu gambar bunga dan sebagainya. Tapi itu kayaknya cuan itu kayak. Tapi karena kita lembaga pemerintah kita tidak bisa seperti itu. Ya mungkin ikhtiar itu yang kita berikan pada masyarakat. Itu beberapa program kita. Banyak banget ya Pak ya programnya ternyata Bawaslu Kabupaten Batang. Ini kalau saya jelaskan mungkin harus detail itu 2 hari 2 malam itu ini. Itu aja gambarannya saja ya Pak. Dan itu sudah berjalan semua berarti nih Pak? Alhamdulillah kami Bawaslu Batang itu kan sejak di tahun 2015 ya. Dan pernah merasakan yang namanya tidak ada tahapan ya. Jadi beberapa tadi yang saya sampaikan itu sudah ada sejak di tahun 2018. Berarti kurang lebih kita beberapa program inovasi itu sejak di tahun 2020 ya. 2020 sampai dengan 2022 karena itu jeda tahapan. Berarti setelah pemilu 2019 itu ya Pak? Ya, betul. Nah, tadi ada inovasi-inovasi baru ya karena kita manusia itu kan berkembang ya. Jadi tadi saya sampaikan ada program yang baru seperti Tilik Desa. Terus tadi ada namanya infologi Sedia itu adalah program baru. Dulu berarti belum ada waktu. Belum ada. Pasca pemilu 2019 itu program-program tersebut belum ada. Tapi ada nggak Pak program-program yang di pasca 2019 itu sekarang sudah tidak
dijalankan lagi, maksudnya sudah di-upgrade istilahnya, di-upgrade dengan program baru di tahun ini. Ya, jadi alhamdulillah ini luar biasanya kami dengan teman-teman sekalian semuanya. Kalau saya lihat ya, yang saya rasakan beda karena saya juga merasakan periode yang lalu ya, alhamdulillah ya. Jadi tidak malah berkurang, tapi malah bertambah ya. Ini kan luar biasanya. Dan kita kan tidak menghilangkan yang lama, tidak ada yang hilang, tapi malah menambah. Contoh tadi, kalau di desa anti politik itu, kalau dulu karena kita hanya mencanangkan deklarasi, kita berikan, hari ini kita kembangkan. Contoh tadi adalah tilik desa itu. Nah, dan satu lagi ya, yang sangat di tahapan itu luar biasa ya. Bedanya desa anti politik, desa pengawasan dengan desa-desa yang lainnya, Mbak. Apa itu, Pak? Nah, ini mungkin masyarakat biar bisa tahu ya. Ini yang keren ya. Ini luar biasanya desa-desa itu ya. Mereka dengan kesadaran, dengan ikhlas ya, karena memang nggak ada dukungan anggaran dari kita nggak ada. Mereka ini rutin ya setiap bulan karena kita ada lakukan pengawasan, Mbak. Tadi saya lupa menyampaikan. Di balik kegiatan-kegiatan inovasi itu, ya, ada kewajiban Bawaslu itu di non tahapan ini kita lakukan pengawasan adalah daftar pemilih berkelanjutan. Nah, DPB. DPB ini data pemilih yang dilakukan kita pada saat pengawasan non tahapan. Dan kita tidak punya badan ad hoc. Badan ad hoc itu apa? Bawaslu Batang ini kan hanya sendiri kita di Batang, Mbak. Kita tidak punya Panwas Kecamatan, Panwas Desa, apapun Panwas PTPS ya. Karena mereka ketika tahapan selesai ini karena mereka bersifat ad hoc, selesai semua. Tapi dari tadi itu bedanya adalah alhamdulillah kita mempunyai walaupun baru 16 desa ini setiap bulan kita pleno dengan KPU ya. Ini di non tahapan ya. Kita paling tidak bisa memberikan rekomendasi terkait pemilih ya, pemilih yang baik TMS atau MS. TMS dalam arti di DPT itu yang sudah meninggal dunia. Data dari mana? Kita dapat dari desa-desa tersebut. Yang MS mungkin pemilih baru kita dapat dari mana? Dari desa tersebut. Inilah yang luar biasa, mungkin kalau apresiasi kita luar biasa lah buat teman-teman kami, sahabat-sahabat kami di 16 desa tersebut. Ini yang luar biasa buat Bawaslu, dan ketika kita pleno kan kita punya ini loh. Begitu, Mbak. Baik, Pak. Ternyata Bawaslu Kabupaten Batang itu sangat inovatif ya, Pak ya. Siap. Setiap istilahnya kalau setelah pasca tahapan itu pasti punya program-program baru, berjalan dengan lancar. Kita kompak gitu ya. Dari komisionernya, dari sekretariatnya, semuanya bisa kompak untuk mengadakan program-program tersebut. Nah, dari program-program yang tadi dijelaskan Pak Mafrul itu kan tadi banyak banget ya, Pak ya. Kayak istilahnya nggak pernah, malah jadinya lebih sibuk ya, Pak ya. Setiap hari ada program itu lebih sibuk daripada tahapan. Nah, itu dampaknya itu apa, Pak, untuk masyarakat sendiri? Ya, dampaknya karena kita tadi itu ya, kami sudah pernah merasakan di 2020 sampai 2022. Jadi pertanyaan masyarakat memang apa dampaknya sih ya? Hasilnya pada saat pemilu di 2024. Yang kita lakukan melalui edukasi pada saat tahun 2020, ya dampaknya apa? Yang nanti dilihat adalah 2024 kemarin. Contoh yang kita rasakan adalah karena kita melakukan pendidikan politik baik di desa, di organisasi dan sebagainya, sehingga masyarakat itu kan sudah tahu yang namanya Bawaslu, Pak. Jadi kami pengalaman kemarin di 2024 itu sering dikomunikasi atau menjadikan terkait masyarakat terkait boleh dan tidaknya. Contoh ini ada dari organisasi A lah, telepon ke kami, boleh nggak kita menerima tamu calon ataupun wakil. Nah, ini kan karena mereka merasa dekat dengan Bawaslu, mereka berkomunikasi. Sehingga apa? Kita dapat lakukan pencegahan. Karena memang frame hari ini adalah kita lakukan pencegahan itu diutamakan. Ya. Contoh lagi yang dampaknya itu adalah kita mendapatkan informasi awal dari adik-adik kita pramuka. Karena apa? Mereka itu tahu, wah ini salah dan tidak, gitu kan. Sehingga di 2024 itu kita pernah menangani kasus ya terkait larangan tempat pendidikan sebagai kegiatan kampanye. Nah, ini karena di situ ada anak-anak pramuka yang memahami terkait aturan, regulasi. Wah, ini tidak sesuai. Jadi mereka menyampaikan informasi itu pada Bawaslu. Ini beberapa
yang berdampak ya. Jadi itu walaupun kita pencegahan itu sudah melakukan. Tapi kalau sudah terjadi yang tadi saya sampaikan itu adalah adanya informasi laporan, itu bagaimana lagi? Sudah terjadi ya kita proses. Tapi yang belum terjadi seperti tadi adanya informasi, mereka komunikasi dengan kita, boleh dan tidaknya kita lakukan pencegahan sehingga itu tidak terjadi ya. Alhamdulillah. Tapi yang tidak bisa dicegah ya tadi itu. Kita melakukan penanganan dugaan pelanggaran. Itu beberapa dampak yang sudah terjadi. Jadi tidak hanya kita melakukan sosialisasi, ngomong di medsos dan sebagainya. Ya, dampaknya di mana? Yang kami rasakan adalah pendidikan mulai 2020 sampai 2022 karena non tahapan, ya. Di 2024 itu ada baru terasa itu dampaknya. Dan memang itu sangat berdampak ya Pak ya. Baik Pak. Nah, dari yang telah dijelaskan Pak Mafrur itu tadi, kira-kira nih apa harapan dari Pak Mafrur sendiri untuk entah itu untuk masyarakat, entah itu untuk Bawaslu sendiri atau program-program kerja Bawaslu Kabupaten Batang sendiri, Pak? Ya, memang harapan kami ya, jadi melalui kami membumikan pengawasan partisipatif, semua unsur masyarakat ini harapan kami itu kan dapat mengetahui tentang regulasi, boleh dan tidaknya. Boleh dan tidaknya itu karena di pemilu itu kan ada hal-hal yang diatur, ada larangan, ada punishment, ada hukuman dan sebagainya. Karena kalau undang-undang turun kan sudah disahkan itu kan harapan kan masyarakat itu dianggap sudah tahu. Kadang ini kan beberapa kelompok marginal dan sebagainya mereka tidak tahu. Ternyata itu dilarang. Ketika diproses itu kan mereka tidak bisa mengelak. Makanya itu harapan kami ketika kami melakukan publikasi baik melalui media sosial terkait dengan aturan-aturan pemilu, kita datang ke beberapa tempat pendidikan, melalui masyarakat ini ketika mereka tahu aturan dan sebagainya, ketika anak-anak ini yang kita dapat memberikan informasi, mereka di rumah bisa bercerita kepada orang tuanya, bercerita dengan teman-temannya, ini kan dampaknya sangat luas, Pak. Jadi ketika semua orang sudah tahu aturan, insya Allah ya pemilu itu dapat berjalan bermartabat. Bermartabat berarti proses pemilu itu berjalan sesuai dengan regulasi yang ada. Walaupun ini ya bukan suatu prestasi buat kami ketika kami itu memenjarakan orang karena dugaan pelanggaran pemilu ya. Itu karena tapi kalau sudah proses ya bagaimana lagi? Tapi ketika mereka sudah tahu aturan, mereka menyadari ya insya Allah tidak akan melakukan hal-hal yang dilarang. Itu harapan kami. Jadi membumikan pengawasan ini tiada henti-hentinya, itu adalah bagian dari ikhtiar Bawaslu terutama, dan kami khususnya adalah di Bawaslu Batang, masyarakat Batang memahami tentang regulasi, memahami tentang larangan kampanye dan sebagainya itu sehingga berdampak positif bagi masyarakat. Terutama berani menolak politik uang, tolak politisasi SARA, hoax dan sebagainya. Ini bagian dari kita melakukan pendidikan atau edukasi, gitu Mbak Eta. Baik, luar biasa sekali ternyata Bawaslu Kabupaten Batang ini. Jadi sahabat Bawaslu, ini mungkin ini sedikit menjawab ya rasa penasaran dari masyarakat ya Pak ya, bahwa Bawaslu Kabupaten Batang maupun Bawaslu Kabupaten Kota lainnya, walaupun tidak ada pemilu, tidak ada pilkada, kita tetap ngapa-ngapain. Tetap banyak program ya Pak ya. Tidak hibernasi, tidak hanya nggak ngapa-ngapain. Mungkin yang dipikirkan masyarakat seperti itu ya Pak ya, Bawaslu enak kalau nggak ada pemilu. Padahal kita tetap ada program kerja yang sangat luar biasa, yang dampaknya pun sangat kerasa dan sangat luar biasa untuk pemilu atau pilkada ke depannya. Dan bagi saya Mbak, yang merasakan itu menjadi lebih tantangan itu ya karena nggak ada tahapan Mbak. Kalau ada tahapan, itu jelas kerjanya terlihat. Oh iya, nah, ini terjadwal ya Pak ya istilahnya. Dan ini Mbak yang mungkin penting ya bagi kita, karena tadi kita lembaga publik tadi Mbak, kita berkewajiban menyampaikan pada publik, walaupun di tahun-tahun itu kita tidak ada dukungan anggaran dan sebagainya, jadi kita melakukan publikasi Mbak, setiap tahun. Ya, dan alhamdulillah Bawaslu Batang hampir tiap tahun itu mendapatkan penghargaan dari KPID. KPID itu komisi informasi KIP ya, Informasi Publik terkait dengan bahwa Batang itu informatif. Berarti Batang itu sebagai lembaga publik
alhamdulillah sudah melakukan kewajiban menyampaikan pada masyarakat. Itu, dan harapan lagi Mbak, terakhir Mbak. Iya, Boleh ya Pak. nambah Boleh ya? sekali, boleh sekali Pak. Iya. Kami mendapatkan surat, ini harapan ya. Iya. Jadi di periode yang ini, periode Bawaslu hari ini, kita mendapatkan surat dari Bawaslu RI terkait menerima dana hibah ya. Ini semoga nanti adanya dukungan ya. Walaupun kami adalah lembaga vertikal, tapi kalau kami nanti dapat dukungan dari pemerintah daerah Batang, kita bekerja sama, berkolaborasi untuk bersama-sama membumikan pengawasan partisipatif di Kabupaten Batang, biar pemilu kita pemilu yang bersih dan bermartabat. Itu, Mbak. Baik, sahabat Bawaslu, kita telah bersama-sama mendengarkan penjelasan dari Ketua Bawaslu Kabupaten Batang, Bapak Mahdur. Terima kasih ya Pak ya sudah hadir dalam podcast pada hari ini. Sama-sama. Saya Eta dan mewakili segenap kru yang bertugas. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau salah tingkah pada podcast kali ini. Saya akhiri, mungkin kita bisa tagline dulu Pak. Oke. Oke. Tetap ya. Oke. Masih ingat walaupun Masih. kita Oke. bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Terima kasih.